Sekali lagi shalom. Merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Mari siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Siapkan hatimu. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu Tuhan, yang begitu besar dalam hidup kami. Melayakkan kami Tuhan di tempat ini. Kami minta ampun atas segala dosa kelemahan kami Tuhan. Biar kami layak untuk memuji menyembah-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu di situ Engkau hadir. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus hadir di tempat ini menjamah setiap kami. Oh, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat lepaskan, mujizat perkara ajaib. Kami yakin dan percaya doa-doa kami yang kami panjatkan itu berbau harum di hadapan-Mu. Engkau menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka doa malam pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan sembah kami. Yang terbaik kami berikan. Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak kami puji, yang layak kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari lebih sungguh angkat pujian ini. Beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang. Sekali lagi beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya,
sambil mengangkat tanganmu. Kita hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dia Yesus yang layak disembah. Dia Yesus yang layak dipuji. Haleluya. Kami beri pujian, kami beri hormat bagi Yesus Tuhan. Bertatalah atas pujian kami, bertatalah atas penyembahan kami. Yesus Tuhan layak dipuji, layak diagungkan. Hanya nama-Mu Yesus. Ya la bashika la baya la baya la bashe. Puji, Kau yang layak kami sembah. Tiada nama yang lain, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi takarala bashiki ya Rabbi ya Rabbi. Mari bangkitkan rohmu, sembah Tuhan, lebih lagi sembah Yesus.
Sebab Tuhan saja yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang begitu besar dari apapun. Lebih besar dari masalah kami Tuhan. Kaulah perlindungan, biar kemenangan terjadi di tempat ini. Ya Allah, Bapa karena basyik di dalam yang kuat. Kau perisai bagi kami. Dalam urusanmu Tuhan, kami bawa hati kami, kami bawa penyembahan kami. Sungguh ajaib kau Tuhan, karena lembasik Fokus kita hanya menyembah Tuhan di tempat ini. Jangan ada hal lain yang mempengaruhi kita.
Ikara baba bakara lama Ini sembah kami Tuhan. Dari lubuk hati kami menyembah Kau Yesus. Siapakah kami ini Bapa jadi biji mata-Mu? Ini hati kami, ini pujian, ini sembah kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kalau kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita, semua karena Tuhan. Nafas hidup, kesehatan, semua karena Tuhan. Sebab itu layaklah kami puji Engkau Tuhan. Layaklah kami sembah Engkau Yesus. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami hormat akan Engkau Yesus. Karena Bapa karena lama sikit karena lama karena masih. Karena lama ya kasanda ya lama tak karena masih ya lama se. Karena lama Bapa Roh Kudus-Mu penuhi kami Tuhan. Bangkitkan api Roh-Mu, bangkitkan api Roh-Mu, sembah Tuhan. Karena Bapa ya dalam masih, karena Bapa ya dalam ya masih. Karena Bapa ya dalam masih, karena Bapa ya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, di situ Engkau hadir. Ketika Engkau hadir di tempat ini, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi. Mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi kami dan gereja di tempat ini Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasanya, rasakan jamahannya. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Dengan iman percayamu berkata ku yakin. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami. Ku rasakan kuasa-Mu kami perlukan Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi bangkitkan Roh-Mu, berkata ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Oh, lebih lagi ku yakin Kau hadir di sini,
Katakan kelepasan, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Iman kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau nyata, Engkau hadir melawat setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji setia bagi kami. Pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami yakin kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Mari sama-sama lakukan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi dari awal angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah,
sambil mengangkat tanganmu, yakin dan percaya berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dariku. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Asal kami percaya, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang Kau sediakan bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu pada malam ini. Berbicara bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal 5 ayat yang ke 25 mulai. Markus 5 ayat 25 mulai. Berbicara tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 25 saya baca, ayat 26 saudara baca. Sampai ayatnya yang ke 34 ya. Ayat 34 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ulang. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan itu yang
menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Terpuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya. Ya, singkat saja saya bawa saudara kepada eh, pengajaran atau pelajaran dari perempuan yang pendarahan ini, bahwa Yesus menyembuhkan perempuan ini bukan karena agendanya Yesus, bukan. Ya, walaupun Tuhan punya tahu segala sesuatu, tapi dalam perikop ini sebenarnya Yesus sedang dalam perjalanan untuk pergi ke rumahnya Yairus dan anaknya sudah mati. Dan dalam perjalanan itu inilah sisipan, boleh saya katakan kalau dalam sejarah ini sisipan, saudara ya. Jadi di tengah perjalanan ini Yesus sedang dalam perjalanan. Lalu di tengah perjalanan ini ada orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Mungkin kalau sekarang dikatakan sekarang itu mungkin sama dengan kanker ya, atau apa namanya, miom atau apalah ya, tumor kandungan atau apalah saudara ya, yang seperti itu. Karena ibu ini sudah 12 tahun pendarahan dan tentunya dia sudah berusaha diobati dengan berbagai macam obat, ramuan-ramuan yang ada waktu itu ya, dengan berbagai macam tabib. Belum ada BPJS waktu itu, sehingga hartanya habis. Ya, hartanya habis. Dan kalau sudah hartanya habis, sementara ibu ini pendarahan, maaf kata, tentu ibu ini seorang yang tubuhnya pasti sudah lemah. Ya, sudah lemah. Ya, karena pastilah gizinya, makanannya sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, dia tinggal menunggu nasib sebenarnya. Tapi dia sudah mendengar tentang Yesus. Ya. Nah, kita belajar bersama-sama bahwa dasar firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus dalam kitab Ibrani pasal yang ke berapa? 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya, jadi dia tidak berubah kuasanya. Lalu dalam kitab Injil Matius pasal berapa tuh? 20 ayat 19-20, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus yang ada di tengah-tengah kita, ya, kuasanya tetap sama, tidak berubah. Kalau dahulu dia berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, baik dengan kemauannya Tuhan, ya. Kemauannya Tuhan artinya pernah seorang bertanya, "Maukah engkau menyembuhkan aku, seorang sakit kusta?" Yesus bilang, "Aku mau, engkau sembuh." Ya. Di rumah siapa lagi? Di rumah Petrus, mertua Petrus sakit demam, ya, demam tinggi, saudara ya. Lalu Yesus menghardik demam penyakit itu dan mertua Petrus sembuh. Ya. Banyak inisiatif itu dari Tuhan, tapi banyak juga inisiatif itu dari orang-orang yang mengalami sakit, ya, yang mengalami sakit, saudara. Ya. Dan di dalam ayat ini bagus sekali, contoh ini bagus sekali untuk kita belajar tentang bagaimana iman seorang ibu yang sudah lemah. Ya. Dalam ayat ini kita sudah baca bagaimana dia kemudian memutuskan, ya, memutuskan sebuah statement, sebuah pernyataan yang mengatakan, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ya.
Boleh orang ngomong begitu, tetapi persoalannya mampu enggak dia bisa melewati kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus, ya, mampu enggak dia untuk menerobos kerumunan itu lalu sampai dekat dengan Yesus dan menjamah. Sebenarnya di terjemahan atau di kitab Injil yang lain bukan menjamah jubah tapi ujung jubah Yesus. Ya, ujung jubahnya. Jadi berarti ibu ini mungkin merangkak untuk bisa menyentuh jubah itu. Ya, dengan susah payah, dengan perjuangan. Tapi dia didorong dengan semangat yang luar biasa. Ya. Manusia itu sebenarnya punya kekuatan yang apa saya bilang ya. Punya kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Jadi walaupun kelihatan kita mungkin kelihatan biasa-biasa, tapi ketika ada keadaan darurat, ya, maka sebuah tembok yang mungkin tingginya 2 meter, tidak ada tangga, saudara bisa lompat. Saudara bisa melaluinya. Jadi sebenarnya itu ada tersimpan. Makanya orang-orang yang berlatih ilmu bela diri itu coba untuk menggali ya, potensi dalam, kekuatan dalam manusia itu. Ya. Jadi sebenarnya kita walaupun kita capek mungkin, tapi karena ada energi dari dalam, ada spirit yang luar biasa, ada roh yang luar biasa yang coba untuk untuk membuat kita semangat untuk cari Tuhan, untuk seperti perempuan ini, maka tidak ada yang mustahil, saudara. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil untuk kita bisa menjamah jubah Yesus, ujung jubah Yesus. Ya. Ada beberapa rintangan sebenarnya di sini. Boleh dikatakan yang pertama, yang paling dekat dengan Yesus adalah lingkaran murid-murid. Lingkaran 70 murid mungkin ya yang ada. Lalu orang banyak yang memang pengen lihat bagaimana Yesus menyembuhkan anaknya Yairus yang sudah mati. Ya, yang sudah mati. Jadi coba kita lihat dulu di ayat 24 ya. Ayat 24 kita akan mengerti ya, bagaimana situasinya. Coba saudara bayangkan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, Yairus maksudnya. Orang banyak apa? Berbondong-bondong mengikuti dia dan apa? Berdesak-desakan. Ya, itu bukan seperti antre MBG kalau di desa. Ya. Itu kalau ada sekarang aja ini kalau ada pasar murah, misalnya ada beras jual misalnya satu karung kecil 5 kilo dia jual 10.000, satu kampung datang saudara, berbondong-bondong berdesak-desakan, antri. Ya. Jadi berbondong-bondong berdesak-desakan. Tapi kita lihat bagaimana semangat daripada perempuan ini. Ya. Nah, saya cuma mau menghubungkan ini dengan bagaimana kita bisa menjamah atau mendapatkan pertolongan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid, nanti saudara lihat saja di situ, karena saya tidak khotbah panjang ya, karena ini doa malam. Pertanyaan daripada murid-murid waktu Yesus bilang, siapakah yang menjamah aku? Ya. Siapa yang menjamah aku? Lalu murid-murid bilang, Tuhan banyak sekali nih orang.
Orang berbondong-bondong, berdesak-desakan, Tuhan bilang siapa yang menjamah aku. Ya. Tapi maksud Yesus itu siapa yang memiliki hasrat yang kuat, iman yang kuat, lalu kemudian memegang jubahnya. Ya. Yesus bilang, murid-murid bilang begitu banyak orang, pastilah banyak orang yang akan menyentuh jubah Yesus. Karena orang berdesak-desakan, tidak seperti ahli Taurat. Mereka agak sedikit jaga image begitu, tidak mau disentuh oleh orang-orang yang apalagi orang kebanyakan. Ya. Tapi Yesus itu public figure waktu itu, yang di mana saja dia pergi pasti banyak orang yang datang. Kenapa? Karena dia melakukan mujizat. Ya. Dia melakukan mujizat, saudara. Dia menyembuhkan orang-orang. Nah, pertanyaan ini menjadi semacam pengertian, memberi pengertian kepada kita begini. Ya. Dalam ibadah yang kita adakan, mulai dari awal memuji, menyembah Tuhan dan seterusnya, percaya enggak Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita? Ya. Yesus hadir. Nah, kalau Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, nah seringkali kita beribadah tinggal seremonial. Hari Minggu kok. Ah, itu kan. Ya. Tidak ada lagi rasa lapar, rasa haus untuk mengalami pertolongan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan. Betul-betul mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Tuhan, aku lapar, haus. Aku mau menyembah Engkau. Saya tahu saudara capek sepanjang hari, saya juga capek saudara. Tapi ada spirit yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memuji Tuhan, mengangkat tangan. Kita harus memberikan semangat kepada diri kita bahwa kita ini yang sudah ditebus layak untuk memuji Tuhan. Ya. Harus beri semangat, jangan sudah lama-lama. Kalau terlalu lama penyembahan, lama-lama hilang, ya kan, mengantuk. Kita harus memberikan stimulus atau dorongan kepada tubuh kita ini untuk mari kita menyembah Tuhan. Ya. Kalau saya lihat kebangunan rohani di Afrika itu sampai mereka bisa beribadah itu tempat ibadah 3 kilometer. Saya pikir bagaimana gedung 3 kilometer. Ternyata itu disambung-sambung begitu saudara. Ya. Lalu mereka ibadah antusias sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sangat dekat dengan mereka. Ya. Saya juga lihat di YouTube bahwa di India juga sedang mengalami lawatan Tuhan. Ya, ada sebuah gereja yang begitu berkembang dengan cepat sekali untuk menjangkau orang-orang Hindu di sana. Ya. Jadi mari saudara, kita yang mendorong diri kita sendiri. Kalau pemimpin ibadah WL, pengkhotbah apa semua, itu hanya bisa berkata-kata, tapi diri kita yang harus memberi semangat. Murid-murid ada di sekeliling Yesus, tapi justru mereka jadi penghalang. Seharusnya mereka membuka jalan, mungkin mereka jadi penghalang karena mereka tidak tahu ada seorang ibu yang sedang susah payah berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Ibu ini dalam keadaan lemah secara fisik, tapi dorongan dari dalam, keyakinan dari dalam itu kuat sekali. Maka dia bisa menerobos orang yang berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Makanya saudara-saudara, iman dari ibu ini bukan terletak kepada statementnya saja, bukan. Ya. Yakobus mengatakan bukan hanya karena iman, tapi juga perbuatan, tindakan. Ya. Abraham itu dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi karena tindakannya, ketaatannya. Ya. Seperti itu.
Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya. Jadi ini menjadi satu pelajaran buat kita. Saya selalu ingat ayat ini ketika kita beribadah. Tuhan, saya tidak mau bukan hanya orang-orang yang rasa lapar. Saya juga sebagai hamba Tuhan lapar dan haus akan Engkau. Ya. Jadi kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh itu ada ekspresi. Ya. Karena firman Tuhan katakan kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan melimpahkan kekuatan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Untuk apa? Untuk Tuhan melimpahkan kekuatannya. Ya. Jadi itu ketika kita sungguh-sungguh, baik dalam ibadah doa malam, ibadah raya, atau ibadah komsel, atau ibadah kita di rumah, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu saya kemarin khotbah di Serai, saya ingat satu kata yang tiba-tiba kemudian muncul. Itu ada jejak-jejak kehadiran Tuhan. Ya. Ada jejak kehadiran Tuhan. Saya tidak bilang bekas-bekas, tapi jejak. Nah, saya bersaksi waktu itu bahwa ada 2 jemaat yang kami doakan. Mereka ada usaha, yang satu memang cuma kontrak. Ya. Tapi setiap hari Senin dalam perintisan di Toraja, setiap hari Senin pagi, subuh, saya datang doa di tempat usahanya bersama dengan bapak ini. Dia duda. Ya. Waktu itu dia duda. Doakan usahanya. Lalu terus saudara, dia jadi kemudian menopang pelayanan kami, ya, membangun gereja di sana, jadi ketua pembangunan. Kami doa dan ketika kami tinggalkan Toraja itu tahun 95, dia buka usaha masih di tempat itu, masih kontrak. Kami balik tahun 2009, 14 tahun. Ya, 14 tahun. Lalu waktu saya ketemu dia bilang, puji Tuhan, doa-doa kita itu luar biasa. Tuhan jawab luar biasa. Dia bersaksi, ini dulu ada di depannya itu ada, saya masih ingat kalau tidak salah ada Wisma apa namanya, Grace atau apa tuh ya, di depannya, yaitu samping rumah sakit Katolik. Ya. Dia sudah beli lalu dia bangun 3 lantai. Dan itu dikasih kontrak sama Mandiri, ya, Bank Mandiri. Lalu dia bilang lagi di sebelah sana itu bekas rumah makan Setia Kawan kalau tidak salah dulu. Itu rame kalau waktu itu masih musim turis karena itu makanan khas Toraja. Tapi ketika bom Bali, maka Toraja jadi sepi. Dan itu dijual, dia beli. Dijadikan itu toko HP, ada counter HP di sini. Di sana ada. Jadi yang dia saksikan bahwa kuasa Tuhan ketika kita berdoa, itu ada, saya sebut tadi, ada jejak kehadiran Tuhan. Jadi berkati 14 tahun. Sama juga dengan di Makkale itu, dekat dengan rumahnya Pak Honi. Saya bukan hari Senin, karena hari Senin di tempatnya Pak Hendrik ini. Lalu kemudian di Makkale itu kalau enggak pagi sore, saya sudah pernah pagi tapi juga kadang-kadang sore kami datang dengan Oma, dengan mamanya dia. Dia juga belum menikah. Sudah nyong-nyong tua. Ya, tapi puji Tuhan, waktu dia menikah saya yang datang pemberkatan di Makassar waktu itu. Ya. Dan waktu saya pulang dia ajak saya makan, lalu kemudian dia tunjukkan ini. Dia enggak bilang saya Pak Paulus, Pak Pendeta, saya bilang, Pak Paulus ini ruko ada berapa yang dia bangun. Ya, ada lagi di sebelahnya lagi.
Saya bilang, oh luar biasa. Ya. Jadi saudara lihat bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, ada jejak-jejak kehadiran Tuhan. Tuhan ingat bahwa namanya pernah ditinggikan. Kalau dia pernah memberkati rumah Obed Edom, kenapa tidak dengan kita? Katakan amin. Ya. Nah, ibu ini itu dia punya statement yang luar biasa. Dan dia tidak saja punya statement, tapi dia punya usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Di ayat yang terakhir saja kita baca. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat imanmu, iman yang mana? Iman di sini tidak hanya dipahami dengan pernyataan, bukan hanya dipahami dengan pernyataan asalku jama saja jubahku aku akan sembuh, bukan hanya itu. Tapi imannya, pernyataannya dia buktikan dengan kesetiaan, dengan tekad, lalu kemudian dengan berusaha maju, melangkah, selangkah demi selangkah sampai. Saya tahu begini saudara, Tuhan itu pasti tahu, Tuhan kan Yesus bukan maha tahu, amin. Tuhan Yesus itu maha tahu. Jadi ini kalau apa istilahnya, ada hamba Tuhan yang pernah berkata begini, kejarlah buat sebuah buku, nah judulnya kejarlah aku maka kau pun ku tangkap begitu. Ya, itu dari seorang hamba Tuhan yang hadirat Tuhan sampai mimbarnya pecah dua itu. Ada bukunya itu. Tommy Tenney. Ya. Jadi perempuan ini berusaha untuk menerobos orang yang berbondong-bondong, yang berdesak-desakan. Saya percaya Yesus yang waktu itu tahu. Dia sengaja memperlambat perjalanannya. Haleluya. Sudah bisa mengerti? Coba Yesus waktu itu dia jalan cepat-cepat. Aduh semua mati dia. Orang cepat-cepat. Saya percaya dia tahu wanita ini. Dan dia sengaja memperlambat. Dia tahu. Dan dia sengaja untuk membiarkan jubahnya dijama, dipegang oleh wanita ini. Ya. Kesungguhan kita. Carilah Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan yang akan cari kita. Tuhan akan membuat kita menemukan Dia. Ya. Kalau kita mencari Tuhan dan menemukan Dia, saudara, luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau Yesus ada, tahu kita bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita dan kita percaya kepadanya. Mungkin sudah punya statement, Tuhan bukan hanya perempuan ini yang Tuhan tolong, tapi saya juga. Ya. Ya. Untuk kita mengangkat tangan. Ada atmosfer, ada kuasa yang mengalir. Saya pernah ikuti seminar dari Pak Eli Lasut. Dia pernah menyelidiki, dia kan doktornya itu. Menyelidiki, dia jelaskan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Jadi begini, ketika orang percaya berdoa, dia terhubung dengan sorga. Ada kekuatan, ada kuasa. Apa namanya ya, dia pakai istilah, ada kuasa supranatural ya, yang alam semesta ini dan gitu, kekuatan alam, lalu datang kepada orang itu. Dan ketika orang ini kemudian hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan atas orang sakit, itu ada energi, ini istilahnya dia, energi yang mengalir. Itu ada energi ilahi yang mengalir. Makanya kekuatan kuasa penumpangan tangan atas orang yang sakit itu luar biasa. Yesus bilang apa? Orang percaya akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Katakan amin. Kenapa? Waktu tangan kita ini kan biasa. Tapi ketika kita menumpangkan tangan, karena kita terhubung dengan sorga, ya, baterai kita lagi full, roh kita lagi menyala-nyala. Ya. Maka ketika kita
menumpangkan tangan atas orang sakit, ada energi ilahi, ada kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi, kekuatan Allah yang turun atas orang itu. Jadi luar biasa saudara. Makanya kalau kita nyanyi sebuah lagu, misalnya lagu El Shaddai, berkat-Mu melimpah, dengan yakin kita tumpang tangan. Bukan hanya orang lain kita tumpang tangan, diri kita pun kita tumpang tangan. Katakan amin. Itu saudara. Ya. Jadi mari kita bergairah untuk mencari Tuhan. Untuk menemukan pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Bukan hanya waktu yang lalu. Tapi mari kita percaya hari ini, besok dan seterusnya. Kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Saudara mau perlu apa? Kesembuhan, pemulihan. Secara sempurna, percaya kuasa Tuhan sanggup saudara. Sanggup. Apakah karena teknologi yang sudah semakin canggih kita tidak perlu Tuhan lagi? Teknologi yang canggih tidak bisa menghentikan orang-orang mati di rumah sakit. Ya kan? Tidak bisa menghentikan orang sekalipun sudah ada segala macam teknologi bagus bisa membantu. Tapi semuanya terbatas. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Katakan amin. Ya. Dengan semua teknologi kecanggihan. Nah nanti saudara-saudara di menjelang zaman antikris itu orang-orang akan dipasang chip. Ternyata di chip itu orang bisa deteksi lewat komputer. Kalau saudara sakit apa itu tinggal diklik di komputer. Ya. Pakai sistem barcode. Tinggal lihat situ. Saudara. Ya. Saudara sakit apa, gulanya berapa, ya kan? Virus apa yang menyerang engkau? Ya. Itu sistem AI itu kan itu akan ke sana, saudara. Sistem itu akan terhubung. Ya. Yang lalu saya pernah ditelepon dari BCA, Pak mau bikin kiris untuk gereja, karena kita punya rekening gereja. Dia bilang tunggu dulu Jo, tunggu dulu Jo. Ternyata saya pergi ke gereja-gereja di Bali, kemarin sudah di belakang kursi itu sudah ada barcode-nya kiris. Jadi jemaat yang punya apa boleh transfer. Tapi itu kan enggak apa-apa, kita bisa gunakan, lebih mudah. Ya. SIM kiris, boleh pakai Jo? Jadi transfer enggak perlu pakai ke ATM. Ya kalau saudara ada apa namanya mobile banking ya sudah tinggal di situ aja. Lebih dipermudah di kota-kota besar sudah seperti itu. Gereja apa namanya di Jakarta itu tidak ada lagi persembahan kasih jalan. Jadi orang persembahan silakan tinggal cek langsung isi nominal. Ya. Nah ini sistemnya nanti akan connect nanti saudara. Ketika itu ditanam di dahi atau di tangan, maka tinggal dicek, check up. Tinggal pakai itu saja, truk sudah langsung keluar, saudara. Berarti nanti pro dia dan pro kita bisa tutup. Haleluya. Akan menuju ke sana. Ya. Nah, apakah dengan semua ini kita tidak perlu lagi? Tapi Alkitab mengatakan orang yang menggunakan tanda itu akan kena penyakit yang sangat parah. Jadi ada dampaknya, ada radiasinya. Itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kalau orang yang memakai itu nanti mereka akan kena bisul-bisul jahat. Ya mungkin semacam kanker atau apalah. Nah, itu sudah dinubuatkan Alkitab. Kalau sudah mau disuruh, misalnya bank sekarang sudah membuka kesempatan yang mau pasang di tangan, silahkan. Saudara mau pasang? Jangan. Amin. Biar dia pakai
di ATM kalau mau tarik tunai atau pakai sistem kiris boleh lah. Kalau masih menyangkut masih di sini enggak apa-apa, tapi kalau sudah pakai tubuh, ya kan, kalau di HP ini kan sewaktu-waktu bisa hilang kan, tapi enggak apa-apa. Daripada hilang nyawa, hilang keselamatan. Nah, jadi mari saudara, di tengah-tengah perkembangan dunia yang semakin canggih yang ditawarkan oleh teknologi, kita tetap percaya kuasa Tuhan lebih dari di atas segala-galanya. Katakan amin. Ya. Jadi percayai dia bahwa dia sanggup untuk menolong kita, dia sanggup untuk memberkati kita. Yang penting kita percaya, kita berusaha, Tuhan buka jalan, minta sama Tuhan. Percayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Perkatakan dengan kata-kata iman bahwa engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak membedakan orang. Ya. Tuhan tidak membedakan orang. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dari suku bangsa manapun, Tuhan berkenan. Ya. Tuhan berkenan. Jadi mari saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, tiap kali ibadah kita sungguh-sungguh, kita antusias. Kalau kita yakini apa yang disampaikan itu menyentuh kita, katakan responi dengan katakan amin. Iya, ya kan? Kalau Lili disuruh omaknya berdoa, doa, omak doa. Omaknya berdoa. Lalu sementara omaknya berdoa, dia langsung jawab, ngomong juga, ya. Iya, haleluya. Anak kecil juga, iya, amin. Ya, jadi kalau saudara misalnya di doa berkat, contoh saya di doa berkat, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, saudara katakan amin, gitu kan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tidak usah pendeta suruh katakan amin. Saudara amini perkataan itu. Maka itu sungguh benar. Yakin kita terima. Jadi itu respon. Jadi itu kita sedang terhubung. Kalau kita sedang terhubung dengan sorga, maka kita akan meresponi firman Tuhan. Ya. Dan kita mulai memperkatakan, iya Tuhan, firman-Mu itu benar. Bukan hanya, oh bantap itu dia punya khotbah. Pulang, tidak bikin apa-apa. Ya. Saudara hadapi masalah, ya tetap saudara kembali ke laptop. Tidak melakukan firman Tuhan. Waktu hadapi masalah katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku jauh lebih besar. Ya. Gitu saudara. Jadi kita terus melatih iman kita untuk aktif, proaktif. Ya, bukan hanya karena ada kebutuhan khusus, tapi memang kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang dipercayakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin, amin. Kita doa bersama-sama. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Hamba telah berhenti berkata-kata, tapi kami yakin firman-Mu itu terimpartasi, hamba berdoa, terimpartasi dalam roh kami dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami bergairah, walaupun kadang-kadang tubuh kami lemah, capek Tuhan. Tapi terhadap janji-Mu, terhadap kuasa-Mu, kami akan penuh semangat untuk mencari Engkau, untuk mempercayai Engkau, untuk memperkatakan firman-Mu. Terima kasih, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Saya kira percaya kita semua diberkati, amin. Dan saat ini mari kita siapkan persembahan kita dan kembali kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati terus hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Pendeta Paulus Kamagi. Hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan, berkat yang melimpah bagi dia dan seisi keluarganya. Tuhan Allah memberkati. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi,
balas berkat lipat kali ganda. Kami tidak berkekurangan, tapi kami berkelimpahan di dalam Engkau. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri. Yang sudah memberi, mari kita berdiri. Kami kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, amin. Haleluya. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang dalam persekutuan doa dengan Engkau. Kami percaya suara-Mu yang sudah mengajarkan kami, sebab kami tidak ada alasan kalau kami tidak mencari Engkau. Biarlah kami sungguh-sungguh tekun taat, selalu bersama dengan Engkau, mencari Engkau Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hidup kami diubahkan. Hidup kami merasakan ada pemulihan. Hidup kami ada penyembuhan yang berasal daripada-Mu. Tak kalah kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Bapa di surga kalau malam hari ini kami diajarkan kembali, diingatkan kembali atas kebenaran firman-Mu. Saatnya kami bersatu hati ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu dengan sujud minta belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan mengampuni bangsa kami, Tuhan mau menolong bangsa kami. Lindungilah bangsa kami ya Bapa, agar bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mau melihat segala persoalan yang majemuk dalam bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang lebih mengetahui. Bahwa kami percaya Tuhan sanggup memberkati bangsa kami. Ampunilah segala dosa-dosa bangsa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami meminta biar belas kasihan Tuhan selalu ada bagi bangsa kami. Ampunilah bagi pemimpin-pemimpin kami yang melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau membukakan hati mereka, pintu hati mereka, agar mereka mau melihat semua yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Biarlah itu yang mereka boleh kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah juga Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi baik pemimpin, presiden, wakil presiden,
kabinetnya merah putih. Ya, Tuhan lindungi, Yesus. tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah TNI Polri Tuhan juga jaga, lindungi, disertai Tuhan. Amin. Biarlah mereka boleh berjaga-jaga atas bangsa kami. Kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Ya, lewat Bapa. TNI Polri. Biarlah kedamaian di bangsa kami boleh tercipta sesuai Amin, Yesus. dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ya, Tuhan. semuanya Tuhan. Camat, yang lurah, sampai pada perangkat-perangkatnya Tuhan, Engkau berkati. Ya. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepercayaan bagi mereka, mereka juga bisa mengayomi, mereka bisa sadar, bisa melakukan sesuai kehendak dengan kehendak Tuhan. Biar masyarakat merasa menikmati kesejahteraannya Tuhan, kemakmuran ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga di tanggal 17 nanti mau memperingati hari 17 Agustus kami memperingati hari kemerdekaan. Biar kami serahkan seluruh hari kemerdekaan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh merasakan betul-betul kenikmatan kemerdekaan kami. Bukan hanya karena memang kami merdeka di dalam bangsa kami, tapi diberikan kemerdekaan dalam kehidupan umat rakyat yang ada di negeri ini ya Tuhan. Senantiasa di tanggal 17 ada kedamaian, ada sukacita, yang merasakan kemerdekaan hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh keberadaan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami satukan hati kami juga memberkati umat pilihan-Mu Israel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ampuni dosa bangsa kami kalau sempat mengutuk umat pilihan-Mu. Kami berdiri mewakili Indonesia, mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami tidak dikutuk tapi diberkati. Bangsa kami mengalami kemajuan-kemajuan Tuhan. Berkatilah Israel, shalom bagimu Yerusalem. Diberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau di sana Tuhan. Orang-orang yang mencari Mesias itu akan menemukannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari Engkau akan mengadakan kegerakan rohani. Setiap pesiara-pesiara yang datang dari seluruh dunia ke Israel, mereka akan berjumpa secara pribadi dengan Engkau, mengalami pertobatan, pembaharuan roh jiwa mereka Tuhan, dan mereka sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan GBI Betani Tonsea Tuhan. Kalau sebentar hamba-hamba-Mu akan melatih Tuhan, Engkau berikan roh unity, kesatuan hati, kekuatan, kesehatan untuk mempersiapkan diri pelayanan di hari Minggu, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah sekolah minggu. Engkau akan memberkati, Engkau akan hadir dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, karena pengurapan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melampaui akal pikiran kami. Itu sungguh-sungguh nyata, dan hadirat-Mu Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa di tempat ini Tuhan. Engkau suci kuduskan setiap kami ya Bapa, sehingga dalam melayani Tuhan kami hanya fokus untuk mencari perkenanan-Mu, fokus untuk memuji memuliakan Engkau, mencari pujian daripada-Mu dan bukan manusia. Mari ya Tuhan, Engkau terus murnikan hati kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pelayanan ini berkenan kepadamu dan bagaikan korban yang berbau harum naik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi beban pergumulan kami, sebelum lidah kami mengatakannya, Engkau tahu apa yang ada di hati kami ya Bapa. Dan kami yakin percaya Engkau bukan hanya memberi yang baik, tapi yang terbaik Engkau berikan. Bukan hanya yang indah, tapi yang terindah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan
dan semakin mengasihi dan melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih untuk firman-Mu, biar roh rasa lapar haus akan Tuhan akan jadi bagian kami semuanya, dan itu akan mengalahkan rasa malas kami, akan mengalahkan roh-roh yang coba untuk menghalangi lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Bapa, sehingga kami menemukan Engkau Tuhan. Wajah-Mu diperhadapkan kepada setiap kami malam ini. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-jemaat yang sudah capek bekerja aktivitas sepanjang hari. Pulihkan kekuatan kesehatan mereka dalam gubul beban, doa-doa pergumulan mereka. Mari Tuhan, Engkau menjawab dengan kuasa-Mu, sehingga iman mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi setiap keluarga rumah tangga, bagi setiap pribadi, anak-anak sekolah minggu, balita, batita, bahkan remaja, youth, WBI, kaum pria, semuanya tidak terlewatkan malam ini. Ketika mereka tidur nyenyak, Engkau hadir dalam peristirahatan mereka, berbicara lewat mimpi, dan melakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Dan besok pagi kami bangun dengan tubuh kekuatan kesehatan yang sudah dipulihkan oleh Engkau. Kalau ada yang sakit malam ini dan tidak sempat hadir, mari Tuhan Engkau jamah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu Flo dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh berjalan, berbicara dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Ibu Vivi kesehatannya juga Engkau pulihkan. Bahkan juga Miss Ruga Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau jamah dia. Dia boleh kuat, sehat, kembali memuji menyembah Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih, berkati cabang-cabang yang ada, baik di Sia Induk Pak Fandi, Bu Ellen yang sementara bangun tempat ibadah. Tuhan memberkati, tambahkan jumlah bilangan jiwa diselamatkan. Yang ada di Ternate Tuhan, Engkau memberkati Pak Vanden, Ibu Hermi yang ada di Tobelo, Pak Andris Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan yang ada di Yaba, Pak Wem, dan juga di Sayoang, bahkan di Tawa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami jauh dengan mereka, tapi hati kami dekat Tuhan. Dan doa-doa kami kepadamu ya Bapa, biar kemuliaan-Mu terobosan-terobosan terjadi. Banyak jiwa dimenangkan di Maluku Utara untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan pelayanan di tempat ini, daerah di mana kami berada, biar Kolongan, Tentempangan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara penuh dengan kemuliaan-Mu. Banyak jiwa dimenangkan. Kau memakai setiap pribadi kami untuk berani bersaksi, dan Engkau juga akan menyertai dengan tanda-tanda heran mujizat. Terima kasih Bapa. Saat ini kami satukan hati berdoa buat anaknya Ibu Ondi, Pak Angki Tuhan, yang dirawat di Rumah Sakit Sentra, anak Nathan. Engkau akan jamah, pulihkan, sembuhkan dari sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kuasa Allah bekerja oleh bilur-bilur Yesus. Segala sakit penyakit, virus atau apapun itu juga sudah lenyap dari tubuhnya. Dia sudah sehat, kuat, besok boleh pulang ke rumah. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia anugerah dari Allah Bapa senantiasa menjadi bagian kami. Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung akan terus menuntun kami ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dan oleh kekuatan Allah Roh Kudus, kami dimampukan jadi pelaku firman mulai malam ini, besok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, kedapatan tak bercela di hadapannya. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Pengumuman jangan lupa buat besok kaum wanita
Wanita Betel atau WBI ada fellowship di Talawaan atas jam 10:30. Kita berangkat jam 9 kumpul di gereja. Jam 9 kumpul di gereja.